Iya, itu tahu karena saya pemiliknya itu asrama. Ya, kalau karena saya tidak pernah lihat ibu, maaf saya tidak tahu. Tidaklah, saya bercanda, bukan saya pemiliknya. Saya hanya sering lihat kamu duduk-duduk sendiri. Ayo bu, saya sudah takut juga tidak marah. Kenapa saya harus marah? Santai aja deh. Saya hanya bercanda supaya kamu tidak tegang. Ayo bu, ibu ini benar-benar bercanda. Haha, kamu bisa aja. Oh iya, sebelum kita buat kontrak konseling dulu ya. Ibu, Jadi konseling kita akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam ya. Dan jika ada sesuatu yang mendesak, waktu sholat atau mungkin urusan pribadi yang mengakibatkan konseling ini untuk sementara tidak bisa dilanjutkan, kita bisa mengambil sementara konseling kita dan akan dilanjutkan di hari yang akan disepakati nanti. Tapi jika tidak ada sesuatu yang mendesak, kita bisa menyelesaikan konseling ini selama 1 jam. Jadi apakah kamu setuju dengan kontrak konseling kita, Ira? iya bu, saya setuju. Nah, jadi apa ini deh? Iya, jadi bu sebenarnya saya. Iya. Oh ini deh apa? Terima kasih bu. Iya, sama-sama. Apa tadi yang kamu bilang itu? Jadi bu, setiap saya disuruh maju di depan sama dosen, saya selalu minta dan ingat bu. Dan setelah maju di depan, saya tidak bisa bicara lancar seperti gagap bu. Terus. Tapi bu, saya sangat ingin saat saya disuruh maju di depan kelas, saya bisa bicara dengan lancar, tidak terbata-bata dan tidak berponis seperti teman-teman yang lain bu. Terus misalnya di kelas tidak ada guru, apakah kamu masih nervous atau terbata-bata seperti teman-teman yang lain? Walaupun di kelas tidak ada dosen, saya tetap memfokus bu, tapi tidak sering memfokus jika ada guru. Saya malu ketika teman-teman mulai memperhatikan saya. Oh, kalau seperti itu berarti kamu itu tidak percaya diri untuk tampil bicara di depan banyak orang. Begitu ya bu. Iya deh, kenapa ibu bilang seperti itu? Karena setiap kali kamu tampil di depan kelas, kamu merasa malu, gemetar, berkeringat, bahkan sampai gagal bicaranya. Nah, itu merupakan indikator dari kurangnya percaya diri seseorang. Oh begitu ya bu. Nah, supaya masalahnya lebih jelas, bolehkah ibu tanya-tanya sedikit? Ibu boleh. Tadi kan kamu bilang bahwa rasa gurumu tak mengikat kalau di dalam kelas itu kan hanya teman-teman, tapi ada juga dosen kamu. Kenapa bisa begitu? Ya bu, saya takut melakukan kesalahan di depannya bu. Kenapa kamu takut melakukan kesalahan? Apakah dosen itu memarahi kamu kalau kamu melakukan kesalahan saat kamu presentasi di depan kelas? Tidak bu, saya tidak marah bu. Hanya setiap saya tampil di depan kelas, saya merasa takut melakukan kesalahan di depan dosen. Saya takut nanti nilai saya jelek bu. Jadi maksudnya di sini kamu berpikir kalau kamu melakukan kesalahan di depan kelas, kamu akan diberi nilai yang jelek atau buruk oleh dosenmu? Iya bu, karena saya pikir dosen itu tidak suka sama saya karena saya melakukan kesalahan. Itulah kenapa saya tambah nervous bu. Oh begitu ya. Mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Ibu, Nah, selanjutnya apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak percaya diri atau merasa nervous di kelas? saya hanya diam saja bu daripada saya malu dengan teman-teman karena saya mudah gemetar. Jadi apa sebenarnya yang menjadi tujuan kamu untuk mengikuti konseling ini? Saya ingin sekali bisa bicara di depan orang banyak bu. Dan kalau saya dipanggil maju depan, saya tidak gemetar, tidak nervous, tidak berkeringat. Jadi saya tidak gagap lagi saat berbicara, tetapi paling tidak bu misalnya bertanya atau menjawab bu. Iya, jadi tujuan konseling kita adalah agar kamu bisa percaya diri untuk maju di depan kelas
diri saya, Bu, kenapa cuma bicara di depan umum saja tidak bisa? Iya dek, ada dalam Al-Quran surah Nisa ayat 20 yang kedua yang bunyinya begini, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu atas sebagian lain yang seterusnya. Nah, maksud dari ayat ini adalah kita diberitahu kalau kita sebagai hamba Allah tidak boleh iri hati terhadap apa yang tidak kita miliki, sebab
Dan jangan sungkan ya jika kamu ada yang ingin kita bicarakan bersama, datang saja menemui ibu lagi.